Suarakan ini, dan ini kepada jalurnya kami masukkan Pak Bupati ke BPASN. Mohon juga dukungan Pak Bupati mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Ya, jangan sampai diintimidasi atas nama langsung anggota gitu. Kenapa saya katakan gitu? Agus juga selaku pimpinan bisa menyetop ini. Tunggu dulu kita lakukan pimpinan begini. Kenapa ini digulirkan sampai ke pimpinan hingga Pak Bupati juga? Semua kita merepotkan dibuat oleh tindakan Agus Sihan. Nah, kira-kira gitu Pak Bupati kan. Dan ini juga sudah saya diskusikan juga kepada sahabat saya. Kebetulan pamannya Pak Bupati juga sudah saya diskusikan. Nah, secara jelas nanti Pak Bupati juga berdiskusi dengan beliau tentang kebenaran ini. Dosa lama mungkin ada di garis lama. Ini yang diangkat. Kalau dibicarakan garis lama itu kan, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Keputusan-keputusan garis lama yang nggak tahu kita rimbanya apa memang sudah tiada atau memang nggak tiada lagi, nggak tahu kita Bupati. Nah, yang jelas saya minta pertanggungjawaban kepada Agus Sinaga, kepada Asro Sinaga, bukan kepada Pak Bupati. Pak Bupati hanya decision maker dan pengambil keputusan akhir. Dan sudah tersaji semua, ada para koordinasi dan ada para semua tim itu. Itu barangkali dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Bupati dan semua pejabat terkait, saya mewakili Ida Rohani Sinaga bermohon kepada Pak Bupati bagaimana Ida Rohani ini bisa dikembalikan PNS sebagaimana mestinya. Mengingat dia ini seorang diri dan punya suami yang sudah lumpuh total dan punya anak 9 yang perlu dinafkahi untuk kelangsungan hidupnya Pak Bupati. Saya bermohon dengan sangat, baik selaku sahabat, baik selaku mitra, karena Pak Bupati juga mitra saya waktu di DPR. Itulah kerinduan dan permohonan kami. Kami juga bersedia memberikan informasi kepada publik terkait hal ini. Sebenarnya informasi ini tidak mendiskreditkan Bapak Bupati Tapanuli Utara. Terima kasih Pak Bupati atas respon ini. Mulai hari Sabtu yang lalu kita sudah komunikasi dan Pak Bupati juga menyempatkan waktu untuk bertemu dengan kami. Supaya nanti kita satu kesatuan, supaya ini ada jalan keluar yang baik. Itulah permintaan kami kepada Pak Bupati, supaya kita lihat sebenar-benarnya. Memang ada di sana dicantumkan teguran pertama. Ini secara tegas kami katakan tidak pernah diterima oleh klien sampai teguran terakhir, sampai diberhentikan. Nah, itu supaya ada masukan nanti. Dan hal ini juga sudah saya berikan juga informasi kepada BPASN. Pernyataan Ida Rohani ini juga saya masukkan. Di sini Pak Bupati sudah saya sampaikan tadi pernyataan Ida Rohani ada beberapa poin. Di situ ada juga alasan dia di situ masuk kantor, termasuk foto-fotonya pada saat di kantor juga saya masukkan. Ya, foto-fotonya karena bagaimana dia bisa menandatangani absensi ini? Saya pun tidak tahu absensi kapan ini sampai terus menerus sampai 67 hari. Setahu saya sebulan berapa di sini Pak Bupati cara aturan PNS. Udah finish ini, mulai teguran pertama 3 hari, sekian hari, nggak sampai sebulan ini udah bisa diberhentikan Pak Bupati. Harusnya. Nah, saya pun nggak tahu ini melalui kabar tadi. Absensi kapan ini sebenarnya yang sehingga Ida Rohani dikatakan tidak masuk kerja sampai 67 hari berturut-turut. Kenapa tidak masuk kerja 67 hari berturut-turut? Kenapa tidak alasan langsungnya yang diberhentikan? Nah, berarti ada pembiaran di sini Bapak. Ada pembiaran oleh pimpinan. Ini pandangan kami secara utuh terkait dengan mekanisme pemberhentian seorang PNS dari jabatan PNS. Itu barangkali yang kami sampaikan. Oleh karena itu kami mohonkanlah kepada Pak Bupati, mohon diberikan kesempatan terakhir saya bilang kepada Ida Rohani bisa bekerja kembali. Nah, bisa bekerja, itulah permohonan kami karena situasi keluarga, situasi anak, situasi semua yang memerlukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan. Itulah izinkan Pak Bupati dan kalau memang diizinkan supaya ditelusuri insentifnya ini kemana gitu ya, kemana. Ini kami juga tidak berhenti mungkin sampai di sini, tapi karena saya mengingat Pak Bupati ini termasuk sahabat saya, pekerja keras ini beliau ini, karena mulai kuliah udah saya kenal Pak Bupati ya, udah saya kenal ini termasuk sukses yang sangat gemilang. Jangan nanti diambil orang kesempatan untuk bias kemana-mana. Jadi kita hentikan semua polemik ini Pak Bupati. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Maha Besar. Pak Bupati juga bisa mengambil langkah dan begitu juga aparat yang ada di sini. Kalau kita patuh pun nanti mungkin terjadi perkelahian saudara. Kira-kira begitulah. Izin terima kasih. Waras mulai kita selalu waras.